fokus pada topik penelitian, bukan sekedar menyinggung. Jadi artinya, tatkala teman-teman sudah punya topik penelitian, cari dan fokus pada topik penelitian teman-teman semua, gitu ya. Jadi jangan sekedar misalkan, "Oh, ini mah hanya sebatas, relevan saja," gitu ya, bukan seperti itu. Tetapi benar-benar fokus pada topik penelitian, bukan hanya sebatas, teman-teman mau, "Ah, ini mah kayaknya, hanya tersinggung bab X1-nya saja," misalkan. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Tetapi harus benar-benar fokus pada topik penelitiannya, seperti itu. Yang kedua, baca abstrak dan pendahuluan. Jadi pada saat berbicara kan, artikel itu atau sumber artikel itu ada sekitar 12 sampai 30 halaman ya, gitu ya. Beda sama kalau tesis, itu tesis sekitar, sekitar 25 lah. Kalau misalkan teman-teman mau buat, tesisnya tipis gitu ya, boleh-boleh saja gitu. Di Universitas Muhammadiyah di Kuningan itu, tesisnya itu tipis-tipis teman-teman. Ternyata pas saat lihat kemarin saya datang ke Kuningan itu, mahasiswa itu, tesisnya itu hanya sebatas 25 halaman, bayangkan gitu ya, itu tesis. Tetapi teman-teman, isinya benar-benar wah hebatlah gitu ya. Daripada kita harus 200 halaman tapi hanya hanya isinya sebatas mengisi hanya sebatas banyak teori dan lain sebagainya, tetapi isinya tidak maksimal, lebih baik 25 halaman tetapi memungkinkan untuk dilakukan di publikasi di, jurnal yang bereputasi. Yang ketiga, kunci relevansi sumber itu adalah cek cakupan geografis, waktu, dan audiensnya seperti bagaimana. Gitu ya. Jadi lihat seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah keakuratan data dan metodologi. Seperti yang dijelaskan tadi di depan bahwa kita harus tahu akurat nggak sih data sama metodologi yang ada di dalam sumber tersebut gitu ya. Yang pertama, klaim didukung data dan referensi yang jelas, gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman menemukan, sumber pustaka digital, tetapi tidak memiliki data dukung yang jelas dan referensinya nggak bagus untuk melihat bagaimana, kita memiliki sumber yang benar-benar, valid dan memang, kredibel ya, bukan hanya sebatas, menggunakan, untuk, kegiatan-kegiatan, tapi untuk, berfokus pada banyak hal ya. Yang kedua adalah metodologi penelitian dijelaskan dengan baik gitu ya. Jadi jangan sampai, di satu sisi menggunakan AMOS misalkan ya, tapi ternyata atau PLS, tapi ternyata output-nya tidak dimunculkan gitu ya, nggak jelas gitu ya, hanya sebatas itu nggak bisa. Lalu open access jika tersediaan buku dan e-book dan lain sebagainya, itu open access-nya jelas. Bisa ditelusuri secara digital langsung. Nah, itu bagus banget ya. Kadang, salah satu yang memang mencirikan, bahwa data itu bisa di open access dan bisa ditelusuri, memiliki DOI. Nah, itu ya. Jadi nanti kita akan belajar, mudah-mudahan ada satu pertemuan nanti kita bareng-bareng terkait praktek untuk, bagaimana evaluasi sumber pustaka ini. Nah, mudah-mudahan nanti, teman-teman bisa ketemu dengan saya di sesi yang lain, sehingga nanti bisa memaksimalkan untuk mata kuliah ini. Yang selanjutnya, bandingkan hasil dengan sumber lain ya, triangulasi data. Oke, itu ya yang nah, ini adalah proses peer review, quality gate. Yang pertama, review anonim oleh ahli di bidangnya. Nah, jadi kalau misalkan gini, teman-teman nemu artikel, misalkan menemu sumber ya. Nah, tatkala menemukan sumber lalu kita bingung nih gimana ya caranya bahwa ini, pas reviewnya bagus atau enggak. Kasihkan saja yang kalian teman-teman atau kalian kalian secara langsung itu kenal gitu ya. Editor jurnal mengawasi proses seleksi. Yang terakhir adalah artikel dengan peer review jelas. Dengan peer review jelas itu lebih kredibel. Jadi jangan kali nanti, teman-teman menggunakan sumber artikel yang memang tidak dilakukan secara, peer review dengan yang jelas gitu ya, seperti itu. Baik, ini adalah tools digital audit sumber, oke.
ini ada sedikit beberapa ya yang saya sebenarnya ada puluhan mungkin belasan ya berkaitan dengan tools digital audit sumber. Cuman saya akan ajarkan ke teman-teman cuma 3 dulu gitu ya, 3 dulu gitu ya. Supaya apa? Supaya gampang sekali untuk dimaksimalkan atau dipraktekannya gampang sekali. Pertama, gunakan bills list. Ya, bills list itu daftar jurnal predator arsipnya ya. Tadi itu ya, yang apa? Yang 6. Oke, sorry. Yang 6 itu ya, teman-teman. Nah, yang 6 itu ada currency, tahun terbitnya, update datanya seperti apa gitu. Itu gampang banget ya, lihat. Tahun terbit gitu ya. Semakin tahunnya itu muda atau dekat gitu ya, 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir gitu ya, atau 2 tahun terakhir itu sangat update ya. Lalu relevansi, kedalaman topik, lingkup audiensnya seperti apa, kita kan bisa melihat itu baik, atau enggak gitu ya. Yang ketiga adalah authority seperti yang tadi, penulis, afiliasi, dan jurnalnya seperti bagaimana. Yang keempat adalah, akurasi, validasi data, dan, relevansi jelas, purpose, tujuan, potensinya bias atau enggak, potensi biasnya seperti apa, dan yang terakhir adalah coverage-nya seperti apa, pembahasan secara mendalam. Oke, baik, teman-teman, selanjutnya adalah nah, oh kalau ini, yang ke